Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu The Basic Architecture of HR. The Basic Architecture of HR terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu The HR Inversion, yang kedua The HR System, dan yang ketiga Implied Behaviors. Yang pertama, The HR Inversion. The HR Inversion adalah fungsi utama manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik dan dalam lingkungan bisnis. Kesehatan dan keselamatan kerja akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Departemen SDM wajib menjaga keselamatan pekerjaan melalui program yang dikelolanya. Dalam lingkungan SDM yang strategis, profesional SDM bertindak sebagai agen perubahan, dan agar berhasil memenuhi peran ini, profesional SDM harus memiliki landasan setidaknya 4 kompetensi utama. Yang pertama itu komunikasi, kedua kemampuan analisis, ketiga keterampilan membangun hubungan, dan keempat kualitas kepemimpinan. Pertama, komunikasi. Komunikasi di tempat kerja atau lingkungan yang berorientasi pada misi komunikasi adalah kunci keberhasilan pengaruh dan pelaksanaan. Seorang manajer SDM harus mampu berkomunikasi di semua tingkatan organisasi melalui dari eksekutif puncak hingga admin SDM terendah. Yang kedua itu berpikir analitis dan kritis. Operasi bisnis yang sukses didasarkan pada evaluasi dan pelaksanaan strategis semata-mata berdasarkan data faktual, input, output, konsistensi, variabel, dan P dan L, pengurangan, retensi, dan lain-lain. Yang ketiga, membangun hubungan. Membangun hubungan menciptakan departemen HR yang kohesif dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan departemen serta membantu organisasi mencapai tujuan terkait. Pengembangan tenaga kerja merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer HR. Yang keempat, kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan adalah kompetensi penting bagi setiap pemimpin dan manajer bisnis. Demikian pula bagi manajer SDM. Manajer SDM bertanggung jawab untuk membuat rencana strategis untuk departemen SDM serta tenaga kerja secara keseluruhan. Yang kedua, the HR System. Sistem informasi SDM atau Human Resources Information System ini sendiri adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, penyimpanan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih. Mengimplikasi praktis. Bagaimana disebutkan dalam informasi latar belakang, HPWS memerlukan waktu untuk berkembang dan merupakan proses yang memerlukan komitmen serius dari manajemen eksekutif, profesional sumber daya manusia, dan anggota organisasi. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat diterapkan oleh para praktisi ini dalam kemajuan menuju HPWS. Yang pertama, agar SDM dianggap sebagai mitra strategis dan perusahaan, dukungan manajemen sangatlah penting. Kemitraan strategis. Kemitraan strategis terkait dengan penyelenggaraan strategis SDM secara keseluruhan. Harus ada upaya eksplisit untuk memasukkan SDM ke dalam perencanaan strategis. Komponen SDM dari keseluruhan rencana strategis untuk dikomunikasi dengan jelas, dan nilai yang diciptakan harus mudah dipahami dalam konteks rencana keseluruhannya. Yang ketiga itu employee behaviors atau perilaku karyawan. Ini mencakup kompetensi, nilai, motivasi, dan perilaku pegawai yang dibutuhkan oleh rencana strategis perusahaan. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kemudian nilai. Nilai ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya serta memiliki bobot moral apabila diintegrasikan ke dalam tingkah laku moral tertentu. Nilai tidak dapat dipisahkan dari karakter. Kemudian motivasi. Motivasi adalah kerja menjadi faktor penting dalam mengubah perilaku karyawan dalam perusahaan ketika bekerja. Perilaku negatif seperti acuh tak acuh bisa diatasi secara efisien oleh motivasi kerja yang baik, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berkembang serta mencapai kesuksesan. Kemudian yang terakhir itu perilaku pegawai. Perilaku pegawai adalah menampilkan etos kerja yang tinggi seperti pandai menghargai dan mengatur waktu, memiliki disiplin yang tinggi, bisa memanfaatkan jam kerja secara efektif, memiliki perencanaan dalam bekerja,
dan mempunyai target dalam bekerja dan tidak selalu menunggu.